Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda, jumpa kembali dalam materi yang berbeda, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dalam pelajaran ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami zakat fitrah, memahami zakat mal, kemudian apa saja ketentuan zakat fitrah, dan ujungnya adalah membentuk kita punya sikap mulia yang selalu berbagi, selalu juga ikut merasakan kesusahan ekonomi, sehingga kita menjadi pribadi yang dermawan tentunya. Baik, ini adalah panitia zakat yang biasanya akan mengumpulkan zakat, ya, untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Ini adalah gambar padi, biasanya ya, kalau zakat fitrah biasanya pakai beras, ya, ada juga yang pakai duit. Ya, zakat dalam Islam sangat penting. Selain bermanfaat bagi orang-orang yang enggak punya, juga membersihkan orang yang melakukan zakat. Karena zakat itu secara bahasa mensucikan. Kemudian zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Baik, kita lanjut. Secara bahasa zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan, itulah zakat fitrah. Kemudian zakat itu bisa dilakukan dari awal Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Ya, zakat fitrah diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam mulai pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Hukumnya adalah wajib bagi semua umat Islam, kecil, besar, laki-laki, dewasa, budak maupun merdeka. Jadi semuanya wajib zakat fitrah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah makanan pokok yang mengenyangkan, yang banyak ditanam dan tahan lama. Setiap jiwa harus mengeluarkan 1 sok atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kilogram, atau dengan uang seharga dengan makanan pokok tersebut. Syarat orang yang mengeluarkan zakat pertama beragama Islam. Jadi kalau nggak Islam nggak diwajibkan zakat. Kemudian dia hidup di selama bulan Ramadan itu, apakah besar kecil sakit, pokoknya dia hidup, maka dia wajib zakat fitrah. Kemudian mampu membayar, punya kelebihan untuk mencukupi keluarganya pada bulan Ramadan atau pada bulan Idul Fitri, cukup dia punya makanan yang cukup, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian niat zakat, ya, lafaznya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi faradalillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Ada muzaki, orang yang menerima zakat, orang yang berzakat, mustahik, orang yang menerima zakat. Ada harta yang
dipergunakan untuk berzakat. Ya, itu rukun zakat ya. Ada niat, ada orang yang berzakat, ada orang yang menerima, dan ada zakat atau harta yang digunakan untuk berzakat. Kemudian waktunya, waktu berzakat fitrah, membayar zakat fitrah itu ada beberapa ketentuan. Ada 3 ya, cara prinsip untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama, waktu takjil. Membayar zakat pada waktu takjil hukumnya dibolehkan, yaitu pada awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan menjelang atau sebelum maghrib, itu waktu takjil. Kemudian waktu wajib itu diuntukkan bagi umat Islam yang berzakat fitrah dari terbenam matahari atau waktu maghrib sampai menjelang subuh pada bulan Ramadan. Itu waktu wajib. Kemudian yang ketiga, waktu yang lebih utama atau lebih afdal adalah membayar zakat fitrah sejak selesai sholat subuh sampai pelaksanaan sholat id. Ya, tentunya ini juga sangat harus hati-hati kalau kita ngambilnya selesai sholat subuh menjelang id. Kalau terlambat nanti tidak bernilai zakat fitrah, tapi hanya sedekah biasa. Tentu harus hati-hati. Paling aman mungkin ngambilnya yang kedua tadi ya, waktu wajib. Kalau ingin lebih aman juga awal-awal Ramadan juga tidak ada masalah. Selain zakat fitrah, ada juga zakat mal, yaitu zakat harta yang dimiliki oleh seseorang. Ya, gunanya adalah dikeluarkan zakat mal untuk membersihkan harta yang kita miliki. Ya, kepada siapa? Orang yang berhak menerimanya dengan syarat kadar tertentu. Syarat-syarat orang yang berzakat beragama Islam: merdeka, harta yang dimiliki sempurna, bukan minjam, hartanya sampai senisab. Nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Kemudian sudah 1 tahun dimiliki untuk jenis harta tertentu, biasanya tidak pakai syarat tersebut. Kemudian harta yang wajib dizakati menurut kajian ilmu fikih paling tidak ada 5, yaitu emas atau perak, harta perniagaan, peternakan, pertanian, dan harta temuan atau rikas. Untuk emas ya, itu nisabnya 93,6 gram. Ada mengatakan juga 85 gram. Nisab perak 624 gram. Kadar zakatnya 2,5%. Kemudian untuk perniagaan juga dinilai dengan emas 93,6 gram, zakatnya juga 2,5%. Kemudian yang ketiga, peternakan. Yang harus dikeluarkan adalah ternak kambing atau domba, sapi, kerbau, onta. Rinciannya sebagai berikut. Kalau kambing atau domba 40 sampai 120 ekor itu zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Kalau 121 sampai 200 itu 2 ekor. 201 sampai 300 3 ekor. Ya, itu untuk kambing dan domba. Setiap tambah 100 itu 1 ekor. Jadi kalau 400 ya 4, 505, kira-kira begitu ya. Kemudian untuk sapi dan kerbau itu minimal 30 sampai 39 itu 1 ekor, 40 sampai 59 1 ekor, 60 sampai 69 2 ekor, 70 sampai 79 2 ekor, 80 sampai 89 3 ekor. Setiap tambah 30 tambah 1 ekor. Untuk unta, karena unta tidak ada di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab zakatnya, kecuali di Arab ya. Kalau di Arab, di Afrika itu ada unta, mungkin bisa zakat. Kalau Indonesia tidak ada. Kemudian yang keempat, zakat pertanian ya, seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lainnya. Ini ada 2 ya, nisabnya 750 kg. Kadar zakatnya 10% jika ada tambahan biaya pengairan. Kalau diairi kita bayar
nggak pakai biaya 10%, tapi kalau kita pengairannya itu pakai biaya maka itu 5%. Yang kelima, zakat temuan atau rikas, harta yang terpendam, harta yang sudah tidak bertuan, nggak ada yang punya, maka itu zakatnya adalah 20%. Kalau di Indonesia tentu sesuaikan dengan negara Indonesia. Kemudian ada zakat profesi, ini kontemporer, ya, seperti zakat sebagai seorang dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, bintang iklan dan sebagainya, itu zakatnya 2,5% jika dimiliki dalam 1 tahun. Akan tetapi zakat profesi ini juga masih diperdebatkan. Intinya kalau ingin punya kerjaan profesi seperti ini, ada yang mengatakan cukup dengan bersedekah saja. Itu kira pendapat dari sebagian ulama. Kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat? Dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqal lazim. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang berutang, dan untuk berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Rinciannya adalah fakir itu, yang pertama, orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak punya pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu fakir, nggak punya, hartanya dikit, nggak punya kerjaan, kemudian untuk sehari-hari pun susah, tidak bisa memenuhi kebutuhannya, itu fakir, ya. Kemudian kedua, miskin, orangnya hartanya dikit tapi penghasilannya tidak cukup. Amil, orang yang bertugas mengurus zakat, mengumpul sampai membagikan. Kemudian mu'alaf, orang yang masih lemah, baru saja masuk Islam, itu boleh menerima zakat sehingga menjadi kuat hatinya, gembira hatinya. Rikab, yaitu untuk menghapus sistem perbudakan, memberikan budak dan dimanjirikan. Setelah dimerdekakan, budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya. Jadi orang yang ingin memerdekakan budak itu bisa diberi zakat, ya, untuk menghapus perbudakan. Kemudian gharim, orang yang punya banyak utang, itu juga boleh diberi zakat, dalam artian utangnya tidak untuk maksiat, ya. Kemudian ada sabilillah, orang yang menegakkan agama Allah, baik bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, pantai asuhan dan lain-lainnya, bahkan jihad mempertahankan agama Allah, itu boleh diberi zakat. Yang terakhir, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, yang perjalanannya itu bukan untuk maksiat, seperti untuk menuntut ilmu, berdakwah, pokoknya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itulah beberapa hal yang perlu disampaikan pada materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.